Kalau saya biasanya mereview, kalau ngelihat gitu ya mau beli make up tuh saya lihat reviewnya. Selamat datang hey kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey hey, yuk dengerin hey kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey hey. Mari kakak, lihat dia dulu kakak. Sudah banyak berkembang isu pajak. Kapan lagi bahas pajak bisa sambil ngakak, sambil ngerujak atau sambil gendong anak. Dengar dulu yuk, info gratis kok gak mau. Di follow dulu, gak ketinggalan melulu. Ajak-ajak bayar pajak, ini konsep baru. Simak dan hayati kelak negeri kita maju. Selamat datang hey kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey, bayar pajak. yuk dengerin hey kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey, bayar pajak. Semua orang punya caranya sendiri untuk mengekspresikan cinta Indonesia. Ini cara kami, ajak-ajak bayar pajak. Hai kawan pajak, selamat ketemu kembali bersama kami di acara podcast Ajak-Ajak Bayar Pajak. Dan kali ini bintang tamu kita sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan seorang vlogger, seorang pembalap, seorang jurnalis dan juga instruktur otomotif dan keselamatan berkendara. Selamat datang, kita sambut Mas Fitra Eri. Terima kasih Bu Ani. Lancar sekali loh ini openingnya. Saya pikir presenter TV ini Bu Ani. Padahal Kasubdit Humas loh. Terima kasih udah ngundang saya kesini. Ya, terima kasih, selamat datang ini di kantor kami, di kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Mas Fitra Eri, ini podcast kami Ajak-Ajak Bayar Pajak. Kawan pajak pasti pengen tahu gimana sih awal mulanya karirnya Mas Fitra Eri ini, mulai dari jurnalis sampai kemudian jadi reviewer mobil yang sangat luar biasa di Indonesia, jadi YouTuber, vlogger tentang otomotif. Cerita dong, Mas. Jadi jalan hidup emang nggak ada yang tahu ya. Saya emang suka otomotif dari kecil. Dan cita-cita saya ingin bekerja di dunia otomotif. Mungkin saya ingin membuat mobil, saya ingin merancang mobil. Makanya saya sampai kuliah pun saya pilih teknik mesin waktu itu. Nah, rencananya habis kuliah selesai teknik mesin itu saya rencananya mau ngambil S2 ke Jerman untuk teknik otomotif. Tapi pada saat itu Krismon. Oh, oke. Pada saat itu Krismon, tidak ada biaya buat ke luar negeri. Dan akhirnya langsung bekerja. Di Indonesia kita tidak bisa jadi perancang mobil seperti kalau di luar negeri, karena memang di sini kita merakit mobil ya, jadi bukan merancang mobil dari awal. Akhirnya juga bingung mau kerja di mana, mau kerja di pabrik nggak pengen, mau kerja jadi sales nggak bisa ngejual mobil. Tiba-tiba ada lowongan dari satu tabloid yang favorit saya waktu itu, lowongan untuk menjadi reporter. Nah disitulah saya mulai kerja. Saya nggak tahu apa itu reporter, apa itu jurnalistik. Tiba-tiba, wah kok saya disuruh ngetik ya? Oh ternyata ini adalah pekerjaan jurnalistik. Saya jadi wartawan tapi otomotif. Nah tapi karena basicnya saya suka otomotif, jadi menulis itu jadi mudah buat saya. Dan disitulah awal mula saya masuk jadi jurnalis otomotif. Nah jadi dari tadinya cita-citanya itu ingin merancang mobil, sekarang udah deh orang lain aja yang merancang mobil, saya aja yang menilai mobil mereka bagus apa enggak. Jadi mereview mobil ya, Iya. sangat luar biasa. Saya dengar dulu sebenarnya pengen masuk stan juga ya. Jadi ini cerita nggak ada yang tahu, cuma Bu Ani yang tahu karena Bu Ani lulusan stan. Jadi ibu saya itu sangat concern ke pendidikan saya. Jadi saya udah ikut UMPTN waktu itu. Waktu itu beliau tidak yakin saya bisa keterima UMPTN atau tidak. Karena kalau saya tidak keterima UMPTN, tidak keterima di perguruan tinggi negeri, artinya mungkin harus masuk perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi swasta itu lumayan mahal. Beliau bilang, Fit, sebelum pengumuman UMPTN keluar, coba deh daftar ke STAN, karena banyak saudara-saudara dari keluarga ibu itu yang lulusan STAN dan sukses di pekerjaannya. Terus saya bilang, saya tuh nggak suka akuntansi, saya nggak suka pelajaran ekonomi. Gimana bisa saya kuliah di STAN? Udah, tapi nggak apa-apa, itu bisa dipelajari semuanya. Akhirnya saya daftarlah STAN dan keterima pula waktu itu, keterima dan harus daftar ulang sebelum pengumuman UMPTN. Oh iya. Aduh resah aja, gimana ya? Saya tahu STAN itu bagus dan STAN itu masa depannya juga cerah, tapi itu bukan sesuatu yang ada di hati saya bidangnya. Akhirnya waktu itu saya bilang ke ibu saya bahwa saya tidak mau daftar ulang
kalaupun saya tidak keterima UMPTN, nggak apa-apa, saya nganggur setahun, saya belajar lagi supaya keterima di perguruan tinggi negeri sesuai yang jurusannya sesuai keinginan saya. Alhamdulillah, stannya udah ditolak, ternyata UMPTN-nya keterima. Dan diterima di UI Teknik Mesin. Teknik mesin, iya. Luar biasa perjalanan hidup. Dan karena memang mencintai otomotif, ketika lulus disuruh ngetik pun tentang mereview, bercerita tentang otomotif tuh selalu dengan passion ya. Iya, hari pertama ke kantor saya bilang, oh ini nanti saya ngeliput, terus habis itu ada orang yang ngetikin, kan saya tinggal cerita, oh enggak, kamu sendiri yang ngetik. Oh gitu. Ya udah, tapi karena kesukaan otomotif, akhirnya walaupun pelajaran bahasa Indonesia dulu itu saya nggak bagus, pelajaran mengarang juga nggak bagus, tapi kalau kita menulis sesuatu tentang hal yang kita suka, Betul. ternyata itu jauh lebih gampang daripada kita menulis sesuatu tentang hal yang kita nggak tahu. Karena tentang otomotif, keluar aja tuh kata-kata semua ya. Betul. Langsung. Mungkin kalau ngelihat mobil nih, Mas Fitra Eri itu yang langsung dilihat seperti melihat wanita cantik untuk direview. Iya, jadi kalau sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat mobil itu, sekarang gini, orang mau nonton film aja baca resensi. Orang mau makan aja lihat dulu, ini menurut orang-orang gimana. Betul. Apalagi mobil yang harganya itu ratusan sampai miliaran rupiah, gitu, ratusan juta sampai miliaran rupiah. Nah, sangat krusial. Jadi, saya tuh melihat mobil itu, bahwa mobil ini dijual dengan harga tertentu, mereka ingin ada orang yang membeli mobil ini. Nah, saya tuh ngerasa sebagai orang yang memang lebih lama berkecimpung di dunia otomotif dan sangat suka terhadap mobil dan tahu plus minusnya mobil. Rasanya ketika melihat satu mobil baru tuh saya ingin review deh, supaya orang itu kalau mau beli tahu kelebihannya apa, kelemahannya apa gitu. Terus disesuaikan juga dengan kebutuhannya akhirnya kan. Itu yang paling penting. Oke, jadi kalau saya biasanya mereview, kalau ngelihat gitu ya mau beli make up tuh saya lihat reviewnya. Orang bilang bedak ini kayak apa. Kalau sekarang ini Mas Fitra Eri mau beli kendaraan, nih saya review dulu. Yes, seperti itu kira-kira. Mas Eri, sekarang ini kan masa pandemi COVID-19 ya. Kita tahu semua ekonomi melemah. Demikian juga dengan industri otomotif. Menurut Mas Eri sekarang ini ada nggak sih dampaknya kepada para konsumen otomotif? Ya, konsumen otomotif justru menahan pembelian mobil pada saat pandemi karena mereka tidak tahu apa dampak dari pandemi ini untuk ekonomi. Mereka lebih baik menyimpan uang. Justru yang sangat terdampak itu adalah industri otomotif, dan kita tahu bahwa industri otomotif di Indonesia itu ratusan ribu orang kita bekerja di situ. Bukan hanya yang bekerja di industri otomotifnya, tapi juga vendornya. Nah, itu jadi kalau menghitung dengan vendornya dan pihak-pihak yang terkait, itu ada jutaan orang yang hidupnya tergantung dari dunia otomotif. Betul. Jadi sudah mulai yang terdampak itu dari industri otomotif. Sangat terdampak ya. Kalau industri otomotif Indonesia sendiri ini sekarang walaupun mencoba terus ya untuk meningkat, menurut Mas Eri kalau dibandingkan dengan kondisi industri otomotif di luar negeri, kita tuh potensinya ada nggak sih Mas? Kita itu besar sekali, kita penduduknya 270 juta. Luas area kita juga luar biasa, sumber daya alam kita juga luar biasa. Jadi kalau kita ngomong tentang potensi otomotif, kita sangat besar. Memang tidak harus kita menjadi produsen otomotif, maksudnya kita memiliki merek sendiri itu tidak perlu. Tapi kita bisa membuat manufaktur dari perusahaan otomotif di sini, dan kita juga bisa memiliki industri otomotif yang skalanya cukup besar tanpa perlu misalnya kita harus bikin merek sendiri, itu nggak perlu. Tapi potensi kita untuk bisa berbicara di dunia otomotif itu sangat besar dengan sumber daya yang kita punya. Kemarin kayaknya pernah mereview SMK juga ya? SMK, betul. Gimana tuh Mas? SMK menurut saya semangatnya sangat baik ya. Jadi itu perusahaan swasta yang dia bekerja sama dengan beberapa pabrikan di luar negeri dan direkayasa teknologi oleh orang-orang Indonesia. Dan memang menyasarnya untuk area pedesaan. Saya sudah coba mobilnya, secara rasa mobilnya itu sangat oke. Memang masih butuh perbaikan sana sini. Tapi yang saya harapkan adalah SMK ini harus menjadi harus menjadi sebuah contoh bagi industri otomotif lainnya di Indonesia, sehingga
jangan setengah-setengah. Oke. Jangan setengah-setengah, lakukan hal-hal yang selayaknya dilakukan oleh pabrikan otomotif. Oke. Misalnya membuat public relation yang lebih bagus, informasi yang sampai ke publik. Dan kalau memang setelah mobil untuk pedesaan ini mau dilanjutkan lagi proyek lainnya, kalau saya menyarankan SMK bisa menyasar ke mobil listrik, karena mobil listrik adalah tren dunia. Betul. Tapi semangatnya bagus SMK, tapi kalau bisa dikelola lebih profesional lagi dan disupport lebih luar biasa lagi mungkin ya. Dan libatkan ahli-ahli otomotif juga untuk menatap ke masa depan produk apa lagi yang sebaiknya dibuat oleh SMK. Tapi kita harus apresiasi. Betul. Mau produknya itu sudah sesuai dengan ekspektasi kita atau belum, kita harus apresiasi orang Indonesia yang berani membuat industri otomotif. Keren. Kalau berhasil kita puji, kalau tidak berhasil kita bantu. Di mana mereka bisa berhasil nantinya. Wah, mantap banget. Jadi kita agak pede nih kalau yang reviewer yang cerita kayak gini kan kita juga jadi semangat. Mas, sekarang ini tahu nggak sih kalau pemerintah ngasih insentif pajak buat otomotif? Iya, jadi memang itu satu berita yang besar di dunia otomotif. Dan saya juga udah ngobrol sama beberapa orang dari pabrikan mobil, memang sangat membantu penjualan mobil yang sebelumnya terhambat pada saat slow sekali pandemi. Sebenarnya apa sih di balik itu? Justru pada saat pandemi malah pemerintah ingin orang itu membeli mobil. Sebenarnya latar belakangnya banyak yang nanya gitu ya. Jadi kenapa banyak yang nanya, kalau lagi pandemi orang malah disuruh beli mobil gitu ya. Ya itu tadi loh yang waktu Mas Fitra Eri tadi ceritakan bahwa kondisi industri otomotif ini yang mereka lagi terkena dampak COVID-19, mereka yang harus ditolong. Karena mereka itu menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Enggak cuma industrinya, tapi vendor-vendornya. Untuk satu mobil itu ada berapa parts yang harus disiapkan oleh beberapa perusahaan-perusahaan lagi di bawahnya. Nah, karena hal itulah makanya pemerintah mencoba untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian kita dengan memberikan insentif perpajakan. Jadi itu tadi, banyak orang kan tadi nunggu ya duitnya disimpan mau nggak tahu padahal mau beli mobil gitu. Nah, dengan ada stimulus ini diharapkan penjualan mobil jadi meningkat dan kemudian ekonomi bisa bergerak. Karena satu industri mobil ini diikuti oleh banyak sekali jutaan mungkin pegawai ya, pekerja gitu Mas. Ya, saya sih berharap insentif pajaknya bukan cuma sekarang, tapi seterusnya. Pajak kendaraan di Indonesia itu termasuk yang tertinggi di dunia. Jadi kalau kita bisa beli mobil di Indonesia, kita bandingkan kalau kita sama beli mobil mungkin di Amerika atau Eropa, kita tuh membayar mungkin hampir 2 kali lipat harga mobil di sini. Karena pajaknya besar. Betul, pajaknya besar. Tapi pasti ada pertimbangan tertentu ya Bu. Betul, karena kan pajaknya nih ada redistribusi income. Jadi kalau ada orang yang mampu, dia akan untuk membantu yang tidak mampu melalui proses penyediaan barang dan jasa publik namanya. Tapi yang jelas seneng banget loh ngomongin tentang otomotif Indonesia dan sekarang ini bahwa teman-teman di komunitas otomotif sudah tahu ya bahwa ada insentif pajak untuk kendaraan bermotor. Betul, saya sudah menikmati beberapa insentif pajak. Oh ya? Terutama di kendaraan listrik. Kendaraan listrik, BBN kendaraan barunya 0, kemudian pajak kendaraan bermotor per tahunnya cuma 30% dari normalnya. Insentif yang menurut saya cukup positif ya. Jadi insentif yang diberikan memang untuk memicu, menggerakkan minat orang ke kendaraan yang ramah lingkungan. Iya. Mas, ada pertanyaan terakhir nih. Yes. Mas Fitra Eri kemarin lapor SPT nggak udah punya NPP kan? Oh iya dong, saya setiap tahun. Karena menurut saya gini, pajak itu memang konotasinya agak negatif. Karena kita seolah-olah kita dimintain uang. Bahkan waktu saya SD aja, pajak dulu dong buat senior, pajak dulu buat senior. Oh iya, pajak tuh artinya sesuatu yang sebenarnya tidak harus kita bayar, tapi ternyata kita diwajibin buat bayar. Nah, padahal setelah saya tahu, setelah saya ngobrol, nah pajak itulah yang membuat kita bisa hidup nyaman di Indonesia. Kenapa ada infrastruktur, semua itu karena pajak. Nah, cuman karena memang kita ngerasa dari sejak lahir, oh ya udah hak kita hidup di Indonesia tanpa tahu bahwa Indonesia juga butuh dana untuk membangun negara kita sendiri. Nah,
Jadi setelah saya tahu itu, oh ya artinya saya harus bayar pajak sesuai dengan kemampuan saya. Toh Betul. saya juga tahu bahwa pajak itu tidak akan memiskinkan saya. Betul. Semakin banyak pajak yang harus saya bayar, artinya pendapatan saya makin banyak gitu. Iya. Jadi justru saya bersyukur ketika tagihan pajaknya tinggi. Oh ya artinya pendapatan saya tahun lalu besar ya gitu ya. Cuman saya berharap bahwa pendistribusian uang dari wajib pajak bisa digunakan sebaik-baiknya. Betul. Dan saya sangat mendukung pemberian hukuman seberat-beratnya ke koruptor, karena itu bagaimana juga itu adalah uang kita yang mestinya untuk kita negara. semua. Betul. Mas Fitra Eri, terima kasih banyak untuk Sama-sama. bincang-bincangnya kali ini. Nah, kawan pajak, itu tadi sudah kita bincang-bincang dengan Mas Fitra Eri, reviewer mobil yang sangat luar biasa, dan tadi sudah cerita bahwa insentif pajak itu ternyata memang sangat digemari dan sangat disyukuri oleh teman-teman. Semoga industri otomotif Indonesia juga semakin maju. Amin. Banyak orang punya caranya mereka masing-masing untuk menyatakan cintanya kepada Indonesia. Ini cara kami. Ajak-ajak bayar pajak. Mas, bilang dong ajak-ajak bayar pajak. Ini adalah bukti kecintaan kita ke negeri kita. Ayo, ajak-ajak bayar pajak. Ya, itu dia episode Ajak-Ajak Bayar Pajak kali ini. Dan saya Kani dan juga Mas Fitra Eri mengucapkan terima kasih untuk kerjasama kalian semuanya. Dan tetap ya, jaga kesehatan. Dan mari kita tumbuhkan ekonomi Indonesia melalui insentif pajak. Pajak kita untuk kita. Sampai juga deh tuh. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Fitra Eri. Terima kasih Bu Ani.